الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih hadir berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan bagian dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai orang-orang yang berpendapat bahwa sholat sunnah qiyamul lail itu hukumnya sunnah, betul sunnah. Tetapi catatan kita bahwa qiyamul Ramadan atau sholat tarawih ini merupakan rangkaian satu paket dengan ibadah Ramadan. Ya tentunya kehadirannya ditunggu-tunggu oleh kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan sampai finish melaksanakan ibadah Ramadan, termasuk sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Dan doa kami dan kita semua mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang terbaik. Salawat dan salam tak terlupakan baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini atau judul kita pada malam hari ini adalah menjaga lisan di era media sosial. Menjaga lisan di era media sosial. Untuk itu, para jamaah, fenomena yang kita rasakan, kejadian-kejadian yang begitu penting, cepat sekali informasi itu sampai kepada kita. Ketika kita buka HP kita, itu berapa banyak orang yang mengupload, orang yang men-share semua persoalan-persoalan, baik itu sisi baiknya maupun sisi jeleknya. Semuanya ada di dalam genggaman kita. Tidak hanya milik bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak kita. Jangankan itu, yang kecil itu ya, kalau makan minta HP. Betul apa juga? Nah, minta HP. HP bapak makan, supaya ibunya tidak pusing sana kemari, terus nonton pakai mana? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, ketahuilah
bahwa hendaknya setiap mukallaf, setiap orang yang sudah dewasa menjaga lisannya dari seluruh perkataan. Jadi menjaga lisan dari perkataan, kecuali perkataan yang memang tampak ada masalah di dalamnya, karena sama saja nilai maslahat antara berbicara atau diam. Berbicara atau diam, maka yang dianjurkan adalah tidak berbicara atau diam. Hal ini karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram, atau minimal menyeret kepada perkataan yang makruh. Perkataan makruh. Bahkan inilah yang banyak terjadi atau mayoritas keadaan demikian. Sedangkan keselamatan itu tidaklah ternilai harganya. Ini dalam kitab Al-Azkirah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkataan ini begitu penting. Kalau kita itu bertemu, bapak-bapak bertemu. Kalau dulu itu kan ngobrol gitu ya, ngobrol terus. Tapi sekarang itu kadang-kadang orang yang jauh terasa dekat, orang yang dekat terasa jauh. Kenapa? Yang ngobrol sedikit, mari itu megang HP. Akhirnya apa? Nilai pembicaranya kadang-kadang tidak ada, hanya sebentar. Tapi yang jauh seakan-akan dekat di hadapan kita karena komunikasi kita. Tidak hanya secara perkataan, lewat ucapan kita, tetapi lewat jari-jari kita ini yang seakan-akan menjadi dekat buat kita. Ini masalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, min husnil islami madri tadkaha ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi pembicaraan itu harus ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Maka perlu berhati-hati. Di media sosial orang-orang mengungkapkan apa yang dia senang. Kalau tidak senang akan dicaci maki. Ini luar biasa di sosial. Mengumpat itu bagian yang Masya Allah luar biasa. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita bisa menjaga ucapan lisan kita. Maka salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah SAW bersabda, nanti di dalam surga itu ada sebuah dipan yang kita tidur di dalamnya, itu bisa dilihat dari dalam dan bisa dilihat dari luar. Lalu ada seorang badui berdiri bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang dapat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama dia mampu menjaga perkataannya. Jadi omongannya. Jadi hati-hati. Ya ini sudah mau jam ya terakhir. Jadi menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mewanti-wanti. Kalau orang yang banyak berbicara dan banyak mencela, maka sebaiknya pembicaraan yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Atau minimal kita jauhi. Maka dalam sebuah perkataan itu para ulama mengatakan
perkataan itu seperti apa ya? Seperti apa? Priuk atau apa? Wajar seperti itu. Ada dikatakan seperti orang masak di tempat masak. Lalu ungkapan itu seperti ada di dalam hati. Itu mencerminkan kualitas seseorang. Kalau orang itu selalu berkata baik, sopan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan, maka itu kualitas orang itu. Maka kalau kita lihat orang kalau suka mencaci maki, sedikit-sedikit ngomong caci maki, sedikit-sedikit caci maki, lalu dianggap itu biasa, itulah cermin pribadinya. Berarti orang tersebut dikatakan orang yang Rasulullah SAW kategorikan bahwa orang yang tidak baik karena ungkapan omongannya. Maka Master Sumin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam bulan Ramadan ini, setan kan sudah belum kebayang, sudah diikat. Ja'a Ramadan kata Rasulullah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Lalu dibelenggu itu kan sama dengan diikat atau dipenjara. Tapi apa yang belum dalam bulan Ramadan? Yang belum diikat dibelenggu adalah keinginan dan hawa nafsu kita. Ini yang belum dibelenggu. Supaya itu bisa kita belenggu, karena setan masuk di antara kita lewat kita berpuasa untuk menahan agar setan tidak masuk di dalam diri kita, maka kita disuruh untuk berpuasa. Keinginan-keinginan kita tahan. Pembicaraan-pembicaraan tidak baik kita tahan. Minimal kita menghindar atau kita diam, itu yang lebih baik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kami dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan hingga kita berdoa agar hati kita diluruskan oleh Allah, nafsu dan keinginan kita tidak tekan, sehingga kita menjadi orang-orang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.